Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membawakan presentasi dengan judul Pengaruh Komunikasi Organisasi, Disiplin Kerja, dan Keselamatan serta Kesehatan Kerja atau K3 terhadap motivasi kerja dan dampaknya pada kinerja karyawan di industri manufaktur. Dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Suyatno DRS, MSI, dengan mata kuliah Perilaku Keorganisasian. Sebelum kita memulai presentasi hari ini, langkah baiknya kita berkenalan dulu. Oke. Anggota dari kelompok 7 sendiri ada Shirley Natalia Chandra dengan NIM tertera, Heri Mulia Perdana dengan NIM tertera, Vincentius Jonathan Tanuwijaya dengan NIM tertera, dan terakhir ada M. Ferry Gunawan dengan NIM yang tertera. Selanjutnya masuk ke kerangka konseptual. Nah, kerangka konsep jurnal yang pertama itu bisa dilihat di sini bahwasanya untuk yang pertama tadi komunikasi organisasi atau X1, kemudian kepemimpinan transformasional atau X2 dan keadilan organisasi atau X3 itu mempengaruhi organizational citizenship behavior. Nah, karena mempengaruhi organisasi citizenship behavior itu mempengaruhi kinerja karyawan atau Y2 dan juga komitmen organisasional karyawan atau Y3. Selanjutnya, untuk kerangka konsep yang kedua, bisa dilihat di sini bahwa komunikasi atau K, disiplin kerja atau DK, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, itu mempengaruhi kinerja karyawan. Sehingga muncul kerangka kepemikiran. Bahwasanya, komunikasi organisasi atau X1, kemudian disiplin kerja yaitu X2, dan juga keselamatan dan kesehatan kerja atau X3 itu mempengaruhi motivasi kerja, yang mana motivasi kerja akan mempengaruhi kinerja dari karyawan. Selanjutnya, ada variabel penelitian. Variabel penelitian ada di sini kita sebutnya variabel bebas, yaitu X1 komunikasi organisasi atau variabel bebas 1. Menurut Goldhammer di tahun 1993, komunikasi organisasi merupakan proses untuk menciptakan serta saling menukar informasi maupun pesan dalam suatu jaringan. Kemudian ada variabel terkait, yaitu Y, atau kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kemudian ada variabel intervening atau Z. Motivasi kerja diartikan sebagai dorongan atau keinginan yang mendorong seseorang untuk bekerja dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik. Selanjutnya di sini ada hipotesis. Jadi penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel intervening serta pengaruh variabel intervening terhadap variabel dependen. Dalam hal ini, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. Hipotesis pertama yaitu komunikasi organisasi berpengaruh terhadap motivasi kerja. Hipotesis kedua yaitu disiplin kerja berpengaruh positif terhadap motivasi kerja. Hipotesis ketiga yaitu keselamatan dan kesehatan kerja atau ketiga berpengaruh positif terhadap motivasi kerja. Dan hipotesis yang terakhir yaitu motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Variabel intervening. Dalam penelitian ini, variabel intervening atau motivasi kerja dianggap sebagai variabel yang memediasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan analisis regresi untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel intervening serta pengaruh variabel intervening terhadap variabel dependen. Lalu selanjutnya ada research gap. Dari penelitian ini, berdasarkan beberapa sumber yang ditemukan, terdapat beberapa research gap yang dapat diidentifikasi dari judul penelitian.
pengaruh komunikasi organisasi, disiplin kerja, dan keselamatan serta kesehatan kerja, atau K3 terhadap motivasi kerja dan dampaknya pada kinerja karyawan di industri manufaktur. Berikut riset yang dapat diidentifikasi. Yang pertama, belum ada penelitian yang secara khusus membahas pengaruh pengelolaan komunikasi organisasi yang efektif, disiplin kerja, dan keselamatan serta kesehatan kerja terhadap motivasi kerja dan dampaknya pada kinerja karyawan di industri manufaktur. Yang kedua, belum ada penelitian yang mengkaji secara komprehensif tentang pengaruh disiplin kerja dan keselamatan kerja serta kesehatan kerja atau K3 terhadap motivasi kerja dan dampaknya pada kinerja karyawan di industri manufaktur. Yang ketiga, belum ada penelitian yang mengkaji secara komprehensif tentang pengaruh pengelolaan komunikasi efektif, disiplin kerja, dan keselamatan kerja serta kesehatan kerja terhadap kinerja karyawan di industri manufaktur dengan mempertimbangkan motivasi kerja sebagai variabel intervening. Yang keempat, belum ada penelitian yang mengkaji secara komprehensif tentang pengaruh pengelolaan komunikasi organisasi yang efektif, disiplin kerja, dan keselamatan serta kesehatan kerja terhadap motivasi kerja dan dampaknya pada kinerja karyawan di industri manufaktur dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan seperti lingkungan kerja dan pengawasan kerja. Ada sintesa dari penelitian tersebut. Yang pertama, sintesa komunikasi organisasi. Jadi komunikasi organisasi merupakan proses menciptakan dan saling menukar informasi serta pesan dalam suatu jaringan organisasi untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan oleh bersama. Tentu yang ditetapkan oleh bersama seperti anggota serta pimpinan organisasi. Berikut sintesa dari beberapa sumber mengenai komunikasi organisasi. Yang pertama, komunikasi organisasi dibedakan jadi dua, yaitu komunikasi formal dan non-formal. Komunikasi organisasi. Bentuk komunikasi formal ini adalah bentuk hubungan yang diatur oleh aturan dan prosedur yang berlaku dalam organisasi. Sedangkan bentuk komunikasi informal adalah bentuk hubungan yang tidak diatur oleh aturan dan prosedur yang berlaku. Yang kedua, komunikasi organisasi memiliki fungsi informatif dan fungsi regulatif. Fungsi informatif adalah fungsi yang pertama dan dijelaskan oleh Senjaja bahwa organisasi bertindak sebagai suatu sistem yang memproses informasi. Proses informasi yang hadir dalam organisasi tersebut diharapkan mampu memberikan dan menerima informasi dengan baik untuk tercapainya kelancaran dalam organisasi. Sedangkan fungsi regulatif adalah fungsi yang kedua dan dijelaskan oleh Senja bahwa komunikasi organisasi bertindak sebagai suatu sistem yang mengatur perilaku anggotanya agar sesuai dengan tujuan organisasi. Lalu yang ketiga, komunikasi organisasi juga berperan dalam meningkatkan motivasi kerja. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Universitas Muhammadiyah Malang yang menunjukkan bahwa komunikasi organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja karyawan di PT Pos Indonesia. Itu saja materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ini masih bagian dari sintesa, yaitu disiplin kerja. Disiplin kerja adalah kesadaran dan kesediaan karyawan untuk menaati semua peraturan, organisasi atau perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Berikut adalah sintesa dari beberapa sumber mengenai disiplin kerja. Yang pertama, disiplin kerja merupakan fungsi operatif manajemen sumber daya manusia yang terpenting karena semakin baik disiplin kerja karyawan, maka semakin tinggi prestasi. Yang kedua, disiplin kerja sebaiknya mengarahkan pada perilakunya.
bukannya pada pegawai secara pribadi karena alasan untuk kedisiplinan untuk meningkatkan kinerja. Yang ketiga, disiplin kerja adalah suatu tindakan yang digunakan para atasan untuk berkomunikasi dengan pegawai agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta meningkatkan kinerja. Yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Abipura tahun 2019 menunjukkan bahwa disiplin kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di PT Surya Agrolika Reksa. Yang kelima, penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Universitas Pendidikan Indonesia menunjukkan bahwa disiplin kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan di PT XYZ. Selanjutnya ada keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran, serta mengurangi risiko terjadinya penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja. Berikut adalah sintesis dari beberapa sumber mengenai K3. Yang pertama, tujuan dari penerapan K3 adalah untuk mencegah dan mengurangi penyakit akibat kerja, kecelakaan kerja, serta meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja karyawan. Yang kedua, keselamatan kerja diartikan sebagai upaya-upaya yang ditujukan untuk melindungi pekerja, menjaga keselamatan orang lain, melindungi peralatan, tempat kerja, dan lingkungan kerja. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Abipura tahun 2019 ini menunjukkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di PT Surya Agrolika Reksa. Yang keempat, K3 menunjukkan upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan defisiensi produktivitas kerja. Selanjutnya ada motivasi kerja. Motivasi kerja adalah dorongan atau keinginan yang mendorong seseorang untuk bekerja dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Berikut adalah sintesa dari beberapa sumber mengenai motivasi kerja. Yang pertama, motivasi kerja diperlukan agar karyawan memiliki keinginan untuk bekerja keras dan antusias untuk mencapai produktivitas kerja yang tinggi. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Universitas Pendidikan Indonesia menunjukkan bahwa motivasi kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di industri garmen nasional. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh peneliti di PT Rembaka menunjukkan bahwa motivasi kerja, kepuasan kerja, dan disiplin kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di divisi penjualan. Dan yang keempat, tujuan dari motivasi kerja adalah untuk mendorong gairah dan semangat kerja karyawan, serta meningkatkan produktivitas kerja. Dan terakhir ada kinerja karyawan. Kinerja karyawan adalah kemampuan, keterampilan, dan hasil kerja yang ditunjukkan oleh seorang karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di tempat kerja. Kinerja karyawan dapat diukur melalui pencapaian target yang telah ditetapkan, produktivitas kerja, kualitas hasil kerja, serta kualitas kerja dalam tim. Berikut adalah sintesis dari beberapa sumber mengenai kinerja karyawan. Yang pertama, kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, kinerja karyawan dapat diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu kerja, dan kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Abipura tahun 2019 menunjukkan bahwa disiplin kerja dan keselamatan serta kesehatan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di PT Surya Agrolika Reksa. Dan yang keempat, indikator kerja karyawan dapat diukur dari dimensi kualitas kerja, kuantitas kerja, tanggung jawab, kerjasama, dan inisiatif. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada latar belakang. Industri manufaktur merupakan sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia.
Sektor ini memberikan kontribusi terbesar atas kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 7,07% pada triwulan 2 tahun 2021. Namun, untuk mempertahankan posisinya di tengah persaingan global, perusahaan manufaktur perlu meningkatkan kinerja karyawan agar dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan konsumen. Pengelolaan komunikasi organisasi disiplin kerja dan keselamatan serta kesehatan kerja K3 merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan di industri manufaktur. Komunikasi organisasi yang efektif dapat meningkatkan kinerja karyawan dan produktivitas perusahaan. Menurut Katrin 2017, dan menurut Lestari 2021, disiplin kerja yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja karyawan, sedangkan keselamatan kerja kesehatan kerja K3 yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan dan mengurangi resiko kecelakaan kerja. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh pengelolaan komunikasi organisasi terhadap motivasi kerja dan dampaknya pada kinerja karyawan di industri manufaktur. Yang kedua, bagaimana pengaruh disiplin kerja terhadap motivasi kerja dan dampaknya pada kinerja karyawan di industri manufaktur. Yang ketiga, bagaimana pengaruh keselamatan serta kesehatan kerja K3 terhadap motivasi kerja dan dampaknya pada kinerja karyawan di industri manufaktur. Yang keempat, bagaimana pengaruh pengelolaan komunikasi organisasi disiplin kerja dan keselamatan serta kesehatan kerja K3 secara bersama-sama terhadap motivasi kerja dan dampaknya pada kinerja karyawan di industri manufaktur. Dan yang terakhir, apa faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi motivasi kerja dan dampaknya pada kinerja karyawan di industri manufaktur selain pengelolaan komunikasi organisasi disiplin kerja dan keselamatan serta kesehatan kerja K3. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengelolaan komunikasi organisasi, disiplin kerja, dan keselamatan serta kesehatan kerja terhadap motivasi kerja dan dampaknya pada kinerja karyawan di industri manufaktur. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini, yang pertama, untuk mengetahui pengaruh pengelolaan komunikasi organisasi terhadap motivasi dan dampaknya pada kinerja karyawan di industri manufaktur. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap motivasi kerja dan dampaknya pada kinerja karyawan di industri manufaktur. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh keselamatan serta kesehatan kerja K3 terhadap motivasi kerja dan dampaknya pada kinerja karyawan di industri manufaktur. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh pengelolaan komunikasi organisasi, disiplin kerja, dan keselamatan serta kesehatan kerja K3 secara bersama-sama terhadap motivasi kerja dan dampaknya pada kinerja karyawan di industri manufaktur. Dan yang kelima, untuk mengetahui faktor-faktor yang lain dapat mempengaruhi motivasi kerja dan dampaknya pada kinerja karyawan di industri manufaktur selain pengelolaan komunikasi organisasi, disiplin kerja, dan keselamatan serta kesehatan kerja K3. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan, entah itu sengaja maupun tidak disengaja. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih pada siapapun yang nantinya akan melihat. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.